Berbagai reaksi muncul pasca pelaporan Menteri Sudirman Said. Salah satu yang menarik adalah legalitas bukti yang dimiliki menjadi pertanyaan. Tanggapi laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan Senin siang, pimpinan DPR bersikap. Ketua DPR Setia Novanto mengakui pernah bertemu pimpinan PT Freeport untuk membicarakan kepentingan negara. Namun, ia tak pernah mencatut nama presiden dan wakilnya. Yang jelas saya pernah kedatangan di mana beliau minta menjelaskan di kantor kami dan menjelaskan begitu masa-masa program-program ke depan dan program ke depan, dan tentu beliau juga minta tolong untuk bagaimana ini supaya ini bisa diberikan adanya jalan keluar. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon justru mempermasalahkan legalitas rekaman yang dikabarkan dimiliki oleh Kementerian ESDM. Kalau ada orang sedang ngobrol-ngobrol, merekam, kemudian melaporkan. Saya kira orang yang melakukan perekaman ini harus segera dilaporkan pada polisi. Dan kalau Saudara Sudirman Said menggunakan rekaman itu, karena kita tidak tahu apa isi rekamannya. Hingga kini Mahkamah Kehormatan Dewan meminta bukti rekaman. MKD memiliki waktu 14 hari untuk verifikasi. Setelah itu, oknum yang bersangkutan akan dipanggil. Hasil keputusan pleno tadi, ya, tetap kita menunggu, ya, hasil verifikasi dari tenaga ahli. Yang pertama, yang kedua, kita tadi menekankan agar Pak Sudirman Said sesegera mungkin memberikan rekaman, ya, rekaman sesuai dengan transkrip yang kita terima tadi. Kini, MKD DPR dituntut untuk bersikap adil dan dapat menjunjung tinggi fakta agar bisa menghasilkan keputusan tepat tanpa melihat keanggotaan partai. Jangan sampai masyarakat pesimis ya dengan keputusan MKD, ya keputusannya begitu aja. Ya, jangan sampai begitu, mudah-mudahan suara rakyat itu didengar oleh rekan sejawat saya yang duduk di MKD. Jika terbukti bersalah, oknum DPR yang tersangkut kasus saham Freeport harus mundur dari jabatannya atau dipecat. Terus terang saja sebetulnya saya tidak terlalu berharap gitu pada Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa pengaduan ini bisa berujung dengan kejelasan gitu ya, seperti yang kita bayangkan. Tetapi langkah Pak Menteri ini menurut saya ini sebuah langkah politik untuk membuka kedok permainan dari para politisi. Sebelumnya Senin pagi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan oknum pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Laporan terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala terkait proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Disebutkan, oknum tersebut meminta saham Freeport sebesar 20% untuk Jokowi JK. Tak hanya itu, ia juga meminta saham 49% proyek PLTA Urumuka di Kabupaten Mimika, Papua. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di DPR, saudara rekan kami Ayu Wardani. Iya, Ayu, bagaimana tanggapan anggota DPR lainnya terkait pelaporan Menteri SDM kemarin? Ya, Sakti, Sila, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tadi juga turut memberikan pendapatnya terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum pimpinan DPR yang disebut-sebut sebagai Setia Novanto terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam hal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang kemarin dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Fahri Hamzah mempertanyakan berbagai bukti yang kemarin diberikan oleh Sudirman Said, termasuk dari mana asal dokumen yang disinyalir sebagai transkrip percakapan oknum anggota DPR, ketua DPR tersebut dengan beberapa orang. Fahri Hamzah dan juga pimpinan DPR yang lain yang tadi kami temui mengaku belum mengkonfirmasi secara langsung kepada pimpinan DPR yang disebut-sebut sebagai Setia Novanto ini terkait pelaporan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Namun Fahri Hamzah mendukung atau lebih mendukung pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport karena menganggap Indonesia mampu untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Berikut pernyataan dari Wakil DPR Fahri Hamzah. Kan nggak akan diperpanjang. Kalau dilihat nuansa nasional tuh ini nggak akan diperpanjang. Jelas lah, Freeport nggak bakalan diperpanjang. Mustahil kita perpanjang. Karena sekarang kita juga marah dengan JICT.
kenapa kapasitas nasional tidak dihargai? Masa ngelola pelabuhan aja kita nggak sanggup? Gitu loh. Perusahaan tambang, kita punya perusahaan tambang banyak betul. Kok buru-buru menterinya mau memperpanjang. Itu debat kita selama ini di sini begitu. Setelah pelaporan yang kemarin dilakukan oleh Menteri SDM Sudirman Said, saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan masih terus melakukan verifikasi terkait bukti yang diberikan oleh Menteri SDM terkait penyalahgunaan atau pelanggaran dugaan yang dilakukan oleh pimpinan Dewan ini. Kemarin sebelumnya juga sudah dilakukan sidang pleno dan Mahkamah Kehormatan Dewan masih mempunyai waktu 14 hari terhitung dari kemarin untuk melakukan berbagai verifikasi terkait laporan Menteri SDM Sudirman Said sebelum akhirnya memanggil oknum Ketua DPR atau Ketua DPR yang dilaporkan oleh Menteri SDM Sudirman Said. Sakti, silah. Ya, Ayu Wardani melaporkan dari gedung DPR Jakarta. Ya, ini